Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Urfaprianti. Saya mahasiswa Universitas Bina Bangsa, jurusan Pendidikan Matematika semester 4. Nah, masih mumpung semester 4 nih, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya atau mahasiswa dan calon guru nanti memahami 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Nah, saya di sini akan membagi sedikit informasinya untuk calon-calon guru suatu saat nanti. Nah, yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup di dalam kelas. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup kelas. Nah, membuka dan menutup kelas ini sangatlah penting. Pentingnya kenapa? Membuka dan menutup kelas itu ya, itu akan kelihatan bagaimana kita hari itu menyukseskan cara mengajar kita, menerapkan bagaimana siswa itu memperhatikan kita. Dari awalnya aja kalau tidak diperhatikan, materi selanjutnya yang kita akan sampaikan itu gak bakalan diperhatiin dong kalau kitanya nggak bisa memiliki kemampuan keterampilan membuka dan menutup di dalam kelas itu. Nah, ada caranya. Bagaimana kita seorang guru membuka di dalam kelas itu, bagaimana caranya si siswa itu tertarik kepada kita agar dia terfokus perhatiannya pada kita. Itu caranya bisa kalian dibuat di RPP kalian masing-masing. Kayak sebelum dibuka pelajarannya, kalian bisa menyuruh anak siswa kalian maju satu-satu untuk menyampaikan motivasi dalam hidupnya. Nah, biar dia teringat apa motivasi dia, jadi dia bisa gitu membuktikan, bukan hanya sekedar kata-kata, dan bisa jadi itu menambahkan semangat dia. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada keterampilan menutup ya. Ini masih satu paket sama membuka dan menutup. Nah, ini masih satu ya. Menutup di sini dengan artian contoh ya, biasanya sering banget ya siswa itu guru belum menutup kelasnya saja, mau pas bagian terakhir acara kelas waktunya mau habis gitu ya, siswa itu udah nggak kondusif ya, benar tidak? Kayak sudah banyak suara-suara kayak pengen cepat-cepat pulang atau cepat-cepat pengen istirahat, dia udah nggak kondusif. Bagaimana cara kita nih ya sebagai calon guru nanti biar si anak itu jangan terburu-buru pulang dulu, dan bagaimana cara kita biar kondusif, biar dari penutup terakhir kita itu biar membuat dia semangat di saat kita nanti akan mengajar lagi saat membuka nanti. Jadi caranya, contohnya ada satu, ada banyak, cuma saya akan mengasih satu contoh, yaitu kalian buat aja caranya. Pas sebelum pulang kalian memberi tugas atau memotivasi mereka sebelum pulang. Itu ya kan, yang tadi siswa yang memotivasi diri sendiri, dan sekarang kita yang memotivasi siswa saat pulang. Itu bisa, itu terserah kalian, itu hak kalian. Bagaimanapun caranya itu bebas, yang penting kalian ada cara penerapannya masing-masing yang bisa menyemangatkan siswa saat di akhir pembelajaran untuk nanti menyambut materi selanjutnya. Nah gitu ya. Nah, selanjutnya yang ada keterampilan mengelola kelas yang kedua ya. Nah, di sini keterampilan mengelola kelas setelah kita membuka tadi sebelum materi. Nah, kan di tengah-tengah pelajaran nih siswa itu seandainya saking nggak bisa pelajaran kita ya, daripada ngeliatin nggak karuan, mending biasanya ya siswa itu tidur atau ngobrol ya nggak. Bagaimana nih cara keterampilan guru mengelola kelas di sini tuh terbukti gitu tuh. Caranya bagaimana gitu tuh, biar di kelas itu tetap standby dari awal hingga akhir kayak gitu ya. Kalau menurut saya ada kan
sesi tanya jawab atau enggak ditunjuk satu orang siswa untuk maju mengerjakan soal itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang ketiga di sini ada keterampilan bertanya. Nah, di sini keterampilan bertanya untuk guru ya. Guru itu bisa mampu mengutarakan apa isi materinya dan bertanya, ini bagaimana caranya kita menerapkan, bagaimana orang itu tidak membuang sampah sembarangan. Kayak kita itu menanyakan ke siswanya dan biar siswanya itu bisa menjawab apa yang dia tahu. Gak apa-apa, sebisa dia, itu semampu dia. Nah, biar ada respon di kelas itu, biar tidak bosan. Nah, itu bertanya bisa di situ. Nah, bertanya ini ada 3 manfaatnya loh. Yang pertama, meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan pola dan cara berpikir aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri dan memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Jadi gitu, ada 3 ya. Nah, selanjutnya keterampilan memberi penguatan. Nah, di sini keterampilan memberi penguatan itu apa sih? Penguatan itu apa coba? Nah, penguatan itu dalam bahasa Inggrisnya transformation, itu merupakan segala bentuk proses respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari tingkah laku guru terhadap siswa. Bagian dari tingkah laku guru terhadap siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi umpan balik. Nah, di sini kita kan tadi udah keterampilan bertanya nih, kita udah nanya nih, terus si siswa merespon penguatan pertanyaan kita. Nah, di situ misalkan siswanya ada kata-kata yang salah ataupun ada kok kurang nyambung ya, gitu. Jadi kita itu sebagai guru nggak boleh menyalahkan siswa, kita harus memberikan apresiasi ya kepada siswa, mau dia benar mau salah, mau dia bahasanya verbal ataupun non verbal gitu ya. Ya kita harus sebagai guru jangan sampai mempesimiskan si anak itu yang sedang semangat ingin bertanya, merespon, kitanya malah meresponnya merendahkan semangat dia gitu loh. Ya jangan seperti itu ya. Nah, itu kita harus bisa keterampilan penguat ya, keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi di sini kita materi nih ya, dari pemerintah dikasih materi nih. Nah, kita jangan terpaku sama si bukunya ataupun kita mempelajari sedetail buku yang dikasih gitu tuh. Kita harus ada variasi baru dalam mengajar gitu. Bisa kita menerapkan belajar sambil bermain ya kan, bisa jadi biar dia tidak diam aja gitu, apalagi tidur ya kan. Ya variasi belajar dulu, contohnya penggunaan suara dari keras menjadi lembut dan tinggi menjadi rendah gitu, sesuai dengan kondisi kelas. Nah, di situ menggunakan media alat dan media belajar yang bisa menyemangatkan siswa itu belajar gitu tuh. Itu variasi ya, contoh kecil ya. Nah, selanjutnya ada variasi pola. Ini maksudnya variasi pola itu bertujuan agar tidak menimbulkan kebosanan siswa. Nah, di sini pola guru ke murid berkomunikasi sebagai seorang guru itu jangan satu arah. Misalkan kita nih ke orang siswa udah kecil gitu ya pintarnya, kita fokus saja ke anak pintar itu dan yang lain nggak diperhatiin, itu nggak boleh. Itu bagaimana cara seorang guru bisa memperhatikan pola interaksi ini gitu tuh, menerapkan di dalam kelas. Itu namanya gurunya nggak adil dong, yang lain masa nggak seperti itu gitu, nggak boleh. Nah, kita tuh harus belajar memahami keterampilan itu penting ya untuk calon guru. Nah, di sini yang keenam ada keterampilan menjelaskan atau explaining.
Explaining apaan tuh? Explaining itu merupakan pengajian informasi secara lisan yang dikelola secara interaktif atau sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini menjelaskan, kan kita sebagai guru misalkan kita udah kasih nih materi ya, kalau kita nggak ngejelasin materinya matematika ya, khususnya matematika, misalkan kita nulis pemfaktoran, misalkan tolong faktorkan x min 2 dikali x min 2, kalau kita menulis aja tuh hasilnya gak bakalan tahu dong siswanya ini dari mana gitu ya. Nah, di sini kita diuji untuk bagaimana caranya kita bisa menjelaskan materi tersebut dengan mudah dan bisa dipahami oleh siswa. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yang ke-7 ada keterampilan menggunakan media atau alat peraga. Nah, di sini hampir sama sistemnya kayak belajar dan bermain, tapi ini dengan fokus alat peraga atau media. Media di sini maksudnya yang membantu proses pembelajaran. Ya, media tahu kan ada papan tulis, ada penghapus, ada spidol, dan ada infokus kayak gitu ya, biar menarik. Nah, kita itu di dalam media itu bisa menyajikan film bagaimana dari YouTube ya, biasanya penyampaian dari orang bisa pakai video gitu biar menarik aja gitu perhatian. Nah, yang alat peraga ini khusus pendidikan matematika ya. Alat peraga ini kayak misalkan nih kita mau menjelaskan trigonometri, nah, kita buat alat peraga trigonometri yang bulat, bagaimana tuh kita buat caranya bagaimanapun itu biar siswanya mengerti gitu. Nah, keterampilan penggunaan media dan alat peraga di sini bertujuan untuk memperjelas penyajian pesan terlalu verbaitis. Yang kedua, mengatasi keterbatasannya waktu, ruang, dan lain-lain. Nah, di sini mengatasi keterbatasan waktu seorang guru. Ya kan, guru misalkan di jadwal nih cuma 3 jam, tapi materi belum selesai. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan sesuai dengan tepat waktu gitu? Ya bisa jadi kita mengasih referensi lain dari YouTube ataupun apa gitu ya. Terus menimbulkan semangat belajar. Nah, di sini pasti media dan alat belajar itu pasti menimbulkan semangat belajar karena dia berinteraksi langsung dengan benda tersebut gitu. Yang ke-8 ya, keterampilan membimbing diskusi. Nah, di sini seorang guru kan pasti di proses dalam pembelajaran kelas ada pembuatan kelompok, individu ataupun apa itu, kita kali-kali lah jangan terlalu fokus sama materi, kita sistem diskusi, ada tanya jawab, masukan dari siswa itu sendiri. Nah, kita cuma tinggal meluruskan yang benar kayak gimana, tapi kita jangan pernah menganggap siswa itu oh salah, bukan kayak gitu, jangan. Nah, di sini keterampilan berdiskusi saya akan menjelaskan ke sistem kelompok aja ya. Individu pasti kalian sudah tahu sendiri. Per kelompok misalkan nih, kelompok ini kita sistem diskusi ya. Kelompok pertama dia mau diskusi presentasi. Nah, dia pasti setiap presentasi ada seksi tanya jawab. Nah, di situ kita harus bisa membimbing dia dalam penyampaian gitu, diskusinya. Nah, bisa jadi jawaban dia dari pertanyaan temannya itu kurang gitu, kita bisa menambahkan bimbingan di dalam diskusinya itu. Nah, segitu aja, ada 8 keterampilan yang telah saya sebutkan, keterampilan dasar dalam mengajar untuk mahasiswa ya, yang calon guru juga, itu yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.